bahaya bagi kesatuan bangsa, maka Tante Erni, ini pemersatu bangsa gitu. Siapa Saya Tante Herni? gitu ya. Bapak ini Nanti update dicari sekali. Tante Erni pemersatu bangsa Oh Indonesia iya, gitu. Tante Herni yang Ya. ada itu. Iya gitu. Nah, Astaga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di podcast saya pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya bersama Dr. Muhammadun, salah satu dosen dan kawan favorit saya dalam bidang akademik. Beliau ini adalah dosen pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Beliau juga sebagai praktisi sosial yang insya Allah banyak sekali jadwal terbangnya, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Saya sengaja mengundang beliau untuk berbicara di podcast saya kali ini karena pada kapan hari beliau mengundang saya untuk menyaksikan beliau membuat konten YouTube. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi podcast ini. Dan beliau berbicara tentang sinkretisme. Entah kenapa tiba-tiba saya tertarik untuk membahas sinkretisme dan Islam. Tapi sebelum itu, mari kita minta Pak Dr. Muhammadun untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman pendengar setia saya. Sila Pak Muh, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadun atau Pak Muh saja, hadir untuk Anda semua para fans mania-nya Pak Zainuddin Amrullah atau Pak Am di channel podcastnya. Hari ini saya diminta untuk berdiskusi mengenai Islam dan sinkretisme, tapi patut untuk precaution, batasan saya untuk berbicara mengenai isu ini adalah dalam perspektif pengembangan masyarakat. Ya, begitu. Mau berapa menit Pak berbicara tentang sinkretisme? Kira-kira cukup berapa? Kira-kira setengah jam gitu? Oke, jadi saya bicara dulu. Ya, atau, boleh. Atau modelnya tanya jawab. Kita mulai dari itu aja. Apa sih sebenarnya sinkretisme itu dalam nilai-nilai keislaman gitu? Ya. Bagus kalau memulai isu ini dari definisi bahwa sinkretisme atau sinkretisme itu kan bisa didefinisikan dalam kajian yang sangat luas. Nah, untuk membatasinya bagaimana? Ya kita lihat antonimnya. Antonim dari sinkretisme itu adalah purity, kemurnian. Nah, kemurnian itu kan bisa dibalik lagi, lawannya murni itu apa? Bercampur, atau terjadi pembauran. Nah, isu-isu seperti ini akan sangat membantu kita untuk melihat kacamata yang jernih bagaimana isu-isu sinkretisme itu ditaruh dalam perspektif Islam. Gitu. Kenapa itu penting? Karena ditinjau dari dua hal. Sebagai pengembang masyarakat, tugas utama kami di disiplin ilmu pengembangan masyarakat, bil khusus pengembangan masyarakat Islam, itu adalah membantu proses advokasi untuk kaum marginal, termasuk kaum minoritas agama. Yang kedua adalah isu-isu pengembangan untuk manajemen ilmu pengetahuan itu hanya bisa didapat jika psikologi indigenous dan juga keilmuan lokal itu ditata sedemikian rupa sebelum itu hilang. Itu tujuannya. Ya. Jadi kalau mau bicara mengenai sinkretisme, kita harus span-nya lebar, pitanya lebar. Dalam konteks apa kita membahas sinkretisme itu, karena definisinya bisa sangat berbeda-beda. Oke. Let's say kita menuju ke salah satu definisi yang paling apa namanya? Paling mendekati Ya, gitu. Gini dengan percampuran gitu. Bisa dalam istilah di KBBI, sinkretisme itu kan apa namanya? Sejenis sesuatu yang bisa diwakilkan oleh misalkan itu benda atau apalagi yang memang dulunya itu memiliki status lama kemudian digunakan sebagai status yang baru. Misalnya apa Pak mau kira-kira contoh dalam hal di Islam ini sendiri? Ada salah satu yang sifatnya nilai kebendaan yang memang dulu
itu sebagai simbol yang berbeda, tapi sekarang digunakan oleh Islam sebagai simbolnya sendiri gitu. Untuk memulai itu saya bisa memberikan contoh gampang. Dalam ilmu kimia kita itu kan nyampur dua senyawa. Oke. Nah, percampuran dua senyawa itu yang disebut analog sinkretistik, yaitu nyampur. Contoh nih, minyak dan air saat kita guncang-guncang itu kelihatannya mereka nyatu gitu. Tapi ketika diendapkan sekian lama itu terpisah. Nah, perpisahannya itulah yang disebut ini yang murni, ini yang residu, sisanya. Nah, dalam keyakinan umum sinkretistik itu adalah paduan dua hal yang sebenarnya berbeda sehingga berubah dari keyakinan semula gitu, atau dari substansi semula. Di Lombok apa contohnya? Sudah contoh panjang bahwa sekte Wetu Telu itu dianggap sinkretistik. Kan begitu. Nah, apakah iya itu sinkretistik atau tidak? Kan harus di research. Ini kan pertanyaan maha panjang karena banyak komponen lain terkait. Saya bisa sebutkan satu contoh komponen lain yang terkait, yaitu apa? Politik kekuatan. Nah, saya bisa beri contoh. Di tahun 65 para penganut sekte Wetu Telu itu kan banyak menurun drastis. Kenapa? Opresi dari what so called, apa yang disebut sebagai Islam Puritan, untuk memaksakan bahwa kalau kamu beragama Islam maka kamu harus tinggalkan praktik sekte Islam Wetu Telu. Kalau tidak, di situ politik bermain, maka kamu akan dianggap bagian dari PKI sehingga kamu harus ditumpaskan gitu. Dan itu contohnya, satu contoh. Berarti kan sinkretisme tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai kebendaan ya. Misalnya kita katakan bahwa sarung itu sebenarnya memang tidak ada ajaran asli dari Islam untuk menggunakan sarung. Bahkan itu dimiliki oleh teman-teman kita yang dari Hindu, mengenai kultur sarung. Kemudian tapi sekarang kita sholat juga harus menggunakan menggunakan sarung. Atau katakanlah misalnya kalau di Lombok itu sholat menggunakan kata sembahyang. Sembah kan artinya ya udah menghamba gitu, kemudian yang itu artinya adalah yang Tuhan, satu, yang maha satu, sehingga menggunakan kata sembahyang, tidak juga menggunakan kata sholat. Itu termasuk bagian ini deh ya Pak Dokter ya, mengenai sinkretisme juga ya. Kalau juga. Ya bagus untuk melihat bahwa asal usul atau etimologi sinkretisme atau sinkretik itu berasal dari hal yang sama sekali jauh dari percampuran agama. Jadi kata pertama sinkretistik itu muncul dalam buku filsuf Plutarch yang berjudul On Brotherly Love. Dia memakai kata sinkretisme itu justru untuk apa? Gabungan dari polis-polis atau satuan-satuan masyarakat di sana itu untuk memerangi musuh bersama. Jadi seperti persekutuan. Hanya pada abad pertengahan kemudian pegiat agama Kristen mengadopsi kata tersebut untuk bilang bahwa terjadi percampuran ajaran agama. Jadi harus dipahami bahwa asal usul kata sinkretisme itu tidak ada urusan dengan agama, tapi lebih pada untuk memerangi musuh bersama. Gitu. Hanya pada abad pertengahan ya umat Kristen mengadopsinya untuk urusan agama. Lalu contoh seperti tadi itu kan contoh yang superficial Pak, yang sekarang itu sudah banyak orang mau menerima bahwa bahwa orang bersembahyang pakai sarung asal auratnya tertutup toh begitu, dan itu bukan sinkretistik. Tapi ada contoh-contoh lain yang agak lebih ekstrim. Contoh dalam studi kasus saya untuk sekte Wetu Telu di Lingsar, cara-cara orang melakukan ritual keagamaan, dan keagamaan itu kan juga terkait dengan budaya. Jadi kita bisa sebut cara-cara orang melakukan ritual budaya keagamaan bagi para muslim Wetu Telu di Lingsar itu seringkali dipandang sinkretistik dengan Hindu di Lombok. Nah, hal seperti itu kan motifnya bisa sangat beragam. Yang pertama, motif untuk pemurnian ajaran agama Islam. Yang kedua, motif untuk mendapatkan kekuatan yang lebih superior atas sekte Wetu Telu di Lingsar. Yang ketiga,
motif ekonomi, karena kalau mereka terdesak maka aset-aset ekonomi seperti mata air untuk mengairi sekian hektar sawah bisa lebih dikuasai. Nah, kacamata melihat kompleksitas permasalahan di lapangan seperti ini, itu yang harus kita advokasikan. Tidak boleh semata-mata gara-gara alasan agama kemudian semua diopresi gitu. Oke. Sangat bagus sekali pernyataan Pak Dokter ini. Malah realitas sekarang ini banyak menunjukkan tentang banyak dari kita yang umat muslim melihat simbol-simbol keagamaan itu dimiliki oleh atau sebagai identitas golongan tertentu gitu. Misalnya jubah, orang-orang berjubah dianggap sebagai golongan Arab gitu misalnya, atau orang-orang muslim menggunakan belangkon sebagai muslim Nusantara gitu. Dan ini menjadi seperti hal yang membuat boundaries di antara kita gitu, Jadi batasan-batasan di antara kita gitu. Padahal sinkretisme sendiri kan tidak selalu berbicara tentang perpecahan itu sendiri, tapi bagaimana kita mencari perbedaan itu menjadi suatu unity bagi kita sebagai umat muslim, bahwa kita harus tetap bersama meskipun menggunakan atribusi-atribusi yang berbeda gitu. Ya, hanya pada sisi sekarang begini ya, kalau kita contoh, ada dua prasyarat bahwa masyarakat Indonesia yang diverse, yang beragam itu bisa maju bareng-bareng menggunakan modal sosial untuk pembangunan. Yang pertama adalah pengakuan atas keragaman itu sendiri. Tidak boleh mudah untuk bilang kufar kafir atau sekte saya yang benar dan sekte kamu yang salah begitu. Jangan-jangan sekte Anda yang salah, kan begitu juga ya. Kita tidak pernah tahu karena keyakinan dan tafsir itu bisa beragam. Kalau itu bisa terjadi, yaitu acknowledging diversity, pengakuan atas keberagaman, maka akan lebih mudah elemen-elemen yang berbeda tadi, keragaman di dalam satu agama, yaitu diversity in within, ataupun keragaman antar agama, itu akan mudah untuk menjadi modal sosial pembangunan. Modal sosial itu kuncinya adalah trust, dan trust, kepercayaan itu hanya bisa diperoleh jika kita mau saling mengakui keberagaman. Tuh. Yang kedua adalah selain mengakui keberagaman tadi, tidak boleh judgmental. Judgmental itu enggak, saya lebih benar daripada dia, atau saya benar dia salah gitu. Tidak boleh. Kalau kamu mengakui keberagaman, maka standar moral, standar ethics itu bisa berbeda-beda. Sehingga bagus dalam prasyarat kedua tadi, yaitu acknowledging diversity dan non-judgmental, hanya bisa diperoleh jika masyarakat itu mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Tingkat literasi yang tinggi bisa didukung dengan banyak bergaul dengan antar suku, antar agama. Semakin kita mengenal agama lain, suku lain, semakin bagus kita mengenal diversity. Dan yang kedua adalah seberapa bagus pengalaman kita itu membaca. Di situ saya pikir itu dua pokok isu besar sinkretisme itu bisa diterapkan. Satu contoh bagaimana kita menerapkan dua prasyarat tadi di isu sinkretisme adalah begini. Kalau pada studi kasus saya di Wetu Telu Lingsar, saya harus punya untuk grounding lain juga, misalnya Wetu Telu di Bayan, dan itu adalah proyek jangka panjang. Itu bilang begini Pak, ada praktik-praktik yang itu memang secara kasat mata dianggap sama, sehingga orang akan mudah bilang oh itu sinkretistik. Tetapi kalau diamati, peneliti itu kan terus mengamati, terutama para etnografer itu diem di situ, tinggal sehari-hari melihat gerak-gerik, melihat verbal dan non-verbal, membaca asal-usul, maka saya bisa beri satu poin bahwa cara-cara yang sama untuk menghormati kesucian mata air, baik bagi Muslim, Wetu Telu di Lingsar maupun Hindu Bali di Lombok, itu praktiknya sama, yaitu menghargai itu sebagai, kalau dalam perspektif sasakan yang kemalik, hal yang ditabukan. Ya, tidak boleh diganggu, kita tidak boleh bicara kasar, naruh batu di situ dan diikat gitu ya. Dan penduduk Bali di Lombok juga melakukan hal yang sama. Yaitu mendirikan mereka itu pelinggih
di situ. Jadi praktiknya orang bilang, mereka sudah campur baur. Tetapi kalau dengan kacamata penelitian kita bisa lihat asal usul untuk menghargai kesucian mata air itu bagaimana. Ini mensyaratkan studi mendalam yang membaca, bergaul dengan suku lain. Ternyata menurut agama Hindu bahwa mereka itu menghargai kesucian mata air karena tirta, mata air suci atau air suci dalam pandangan mereka itu berasal dari amrita, yaitu bibit atau tetesan mata air abadi yang didapat dari the churning of the ocean of the milk. Ya, ada lautan itu di dasar samudra, kalau diputar dengan gunung yang diikat dengan naga oleh mereka itu Basuki, maka itu akan bisa menghasilkan tetesan air mata air abadi. Ya. Hal itu berbeda filosofinya dengan Islam, bahwa sekte Watu Telu sama-sama mensucikan mata air. Mereka acuannya adalah pada kisah Nabi Ismail yang menghasilkan mata air Zam-Zam. Jadi praktik yang sama itu kadangkala bisa jadi kita tidak cukup teliti untuk melihat filsafat keyakinannya, asal usul sejarahnya sama atau tidak. Sehingga kacamata sinkretistik itu agak perlu lebih hati-hati dijatuhkan. Itu. Jadi meskipun banyak kita lihat ya di tengah cara kita bersosialisasi keagamaan gitu, banyak kalangan-kalangan agamawan yang memang mereka berpikir keras gitu tentang simbol-simbol ataupun tentang sejarah-sejarah mereka sendiri gitu, yang tidak memperlihatkan bahwa di dalam perbedaan itu kan menurut Islam sendiri itu ada hikmah. Kita berbeda secara kulit, berbeda secara pemahaman, berbeda secara ideologi, berbeda secara simbol pun nanti di ujung-ujungnya di dalam permasalahan perbedaan itu akan selalu ada hikmah. Tapi kan tidak banyak orang yang bisa mewakilkan persepsi-persepsi seperti itu di tengah masyarakat kita. Bahwa yang sekarang yang menguasai mimbar-mimbar online lah, kita anggap sebagai mimbar-mimbar online, bahwa orang-orang yang suka memberikan pandangan-pandangan skeptis kepada masyarakat kita. Ada Wahabi, ada NU, ada Muhammadiyah. Kayak saya berpikir mungkin ustadz-ustadz juga perlu diberikan, maksudnya ustadz-ustadz yang muncul dari akademisi, ustadz-ustadz atau orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan yang memang backgroundnya adalah akademisi, diberikan sedikit panggung online gitu kepada masyarakat supaya nanti bisa mengimbangi derasnya pemikiran-pemikiran skeptis di tengah hiruk pikuk online kita saat ini. Ya saya setuju, tetapi siapa yang memberi platform seperti itu, kecuali memang harus argumen itu kan dalam kapasitas diskusi, bukan konflik. Itu kan bisa dilawan dengan counter argument. Nah, kalau kita berpikir ada satu keyakinan yang terlalu mainstream dan itu berbahaya bagi kesatuan bangsa, maka Tante Erni, ini pemersatu bangsa. Siapa Tante Erni? Ya. Bapak ini nanti update sekali. Tante Erni, pemersatu bangsa. Oh Indonesia, iya, gitu. Tante Erni yang ada itu. Iya gitu. Nah, Astaga. Selain perlu Tante Erni, kita juga perlu ini lembaga-lembaga keagamaan seperti yang Anda sebutkan tadi, saya tidak perlu ulang, juga harus membuat platform mereka sendiri dan berupaya untuk popularitasnya itu bisa sama, sehingga masyarakat ada cover dua sisi, nah, atau cover multi sisi, nah, gitu. NU online sekarang bagus Pak, saya sebutkan ini, atau Muhammadiyah online atau PKS Piungan online dari dulu kan juga bagus. Jadi masyarakat yang cerdas adalah bagaimana itu informasi itu bisa dibandingkan dan dipilah. Ya memang kita sebagai atau teman-teman netizen di luar sana itu, Tante Erni merupakan simbol apa namanya, pemersatu bangsa. Saya sedikit kaget ternyata. Tapi saya bisa bilang gini Pak, penting ini Pak. Sebenarnya berarti budaya-budaya di Indonesia yang populer itu adalah budaya-budaya superficial, yang fisikal, ya atau tidak? Kalau Tante Erni dengan
dengan minta maaf kemolekan fisiknya itu Oke. menjadi budaya pemersatu bangsa, kenapa tidak buku-buku yang mempromosikan nilai-nilai budaya, Covernya harus Tante Erni gitu. iya, itu kenapa tidak bisa menjadi pemersatu bangsa gitu? Iya, ada yes. ada kebutuhan untuk menyelam lebih dalam. Oke. Jadi intinya kita membutuhkan suatu perwakilan tentang bagaimana pemersatu bangsa ini, tidak hanya Tante Erni dalam bentuk fisik ya, Iya. tapi Tante Erni dalam kemasan-kemasan akademik, Tante Erni dalam kemasan-kemasan agama, supaya Iya, hal itu dilihat iya. sebagai sesuatu yang menarik. Ya, Tante Erni dalam simbol attitude, Tante Erni dalam simbol pandangan berpikir, world view, Oke. Tante Erni dalam bentuk perilaku. Oke, saya suka sekali pernyataan ini. Saya kaget Pak Mu tahu Tante Erni. Saya pikir Oh iya dong, saya kan usia saya kira tua, cuma jiwa hanya muda, saya Pak. yang memerhatikan Tante Erni, ternyata di luar situ banyak dosen-dosen. Halo juga Tante Erni, memperhatikan. salam dari kami. Ya udah, masa didengar sama Tante Erni. Di tag saja. Oke, Pak Mu, kira-kira untuk yang terakhir ya, Ah, mengenai biasa saya kalau sudah bicara tentang hal-hal akademis itu selalu ada konklusi yang bersifat saran ataupun apa namanya, iya. apa yang bisa dilakukan oleh banyak orang di luar sana mengenai Islam dan sinkretisme gitu. Oke, berbicara lebar dulu mengenai Islam dan sinkretisme adalah pertama, kecenderungan ilmu sekarang interdisipliner, Pak. Jadi ustadz yang ahli agama untuk ulumuddin juga harus ikhlas untuk belajar lagi bagaimana agama itu bisa berinteraksi dalam bentuk dialog, yaitu ngecek maksud ayat ini apa, ditinjau dari asbabun nuzulnya sebagai contoh, dari perspektif ilmu lain, sejarah, antropologi, sosiologi, monggo, mana aksesnya, mana perpustakaan kan banyak, dan harus mau untuk ketika sebagai contoh NU dengan Bahsul Masail itu tidak hanya menghadirkan ahli-ahli agama tapi juga ahli-ahli ilmu sosial untuk bicara mengenai perspektif mereka, karena dunia itu kan terus berubah dan tafsir-tafsir sosial itu juga bisa berubah kan gitu, hal-hal yang bukan syariat kan bisa berubah gitu. Itu yang pertama. Yang syariat juga bisa berubah, Pak. Betul sekali. Tafsirannya. Ya, itu agak sensitif Iya. ya. Saya selalu berusaha menghindari itu supaya nasib saya selamat. Di sini tadi juga Ya, tidak nggak apa-apa. untuk isu itu, bahwa sebagai pengembang masyarakat memang saya harus berupaya lebih menghindari konflik supaya bisa maju bareng-bareng gitu. Nah, yang kedua, dengan keyakinan seperti tadi, maka kalau pola pikirnya sudah mau mengakui keberagaman dan tidak judgmental, ditunjang dengan pengetahuan yang cukup, aku yakin nanti perilakunya mesti berubah, Pak. Oke. Nah, itu kuncinya menurut saya. Betul. Saya setuju dengan hal itu, Pak. Ya wes, Baik. nanti akhiri. Ya, teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Muhammad. Nanti ada Oh gitu ya, gitu ya. Nanti saya carikan nanti. Baik, itu aja dari kami. Semoga apa yang kami obrolkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi para pendengar di luar sana. Amin. Kalau masih tertarik dengan apa namanya, pembahasan Pak Muh mengenai Tante Erni yang lainnya, mungkin besok kita akan undang khusus untuk membahas Tante Erni. Dalam kapasitas ini ya, inner capacity ya. Sudah, bukan nanti outer kemana-mana ini. quality. Oke. Baik teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Pak. Iya.